Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kimia dasar, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asyifa Fitra Walia, NIM 20080360006 dari Kimia 2A UIN Wali Songo Semarang. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh luas permukaan sentuh, konsentrasi, suhu, dan katalis dalam laju reaksi dengan bahan sederhana. Dasar teori, laju reaksi merupakan peristiwa perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satuan waktu. Laju reaksi juga dapat dinyatakan sebagai suatu laju terhadap berkurangnya konsentrasi suatu reaksi. Konstanta laju reaksi merupakan laju reaksi bila konsentrasi dari masing-masing jenis adalah 1. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi atau kecepatan reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Jika kecepatan suatu zat semakin besar, maka laju reaksinya semakin besar pula, dan sebaliknya jika konsentrasi semakin kecil, maka laju reaksinya semakin kecil pula. Untuk beberapa reaksi, laju reaksi dapat dinyatakan dengan persamaan matematis, yang dikenal dengan hukum laju reaksi atau persamaan laju reaksi. Yang kedua, luas permukaan. Reaksi yang berlangsung dalam sistem homogen sangat berbeda dengan reaksi yang berlangsung dengan sistem heterogen. Pada reaksi homogen campuran, zatnya bercampur seluruhnya. Hal ini dapat mempercepat berlangsungnya reaksi kimia karena molekul-molekul ini dapat bersentuhan satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga, suhu atau temperatur. Pada suhu yang tinggi, energi molekul-molekul bertambah. Laju reaksi meningkat dengan naiknya suhu. Biasanya kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius akan menyebabkan kenaikan laju reaksi sebesar 2 atau 3 kalinya. Kenaikan laju reaksi ini disebabkan dengan kenaikan suhu atau menyebabkan semakin cepatnya molekul-molekul bergerak sehingga memperbesar kemungkinan terjadi tabrakan yang efektif. Energi tumbukan suatu reaksi dapat berlangsung disebut energi aktivasi. Lalu yang keempat, katalis. Berbagai reaksi berlangsung lambat dapat dipercepat dengan menambahkan zat lain yang disebut dengan katalis. Konsep yang menerapkan pengaruh terhadap laju reaksi diantaranya katalis menurunkan energi-energi pengaktifan suatu reaksi dengan jalan membentuk tahap-tahap reaksi yang baru. Ada dua jenis katalis, yaitu katalis homogen dan katalis yang satu fase dengan zat yang jenis katalis ini umumnya ikut bereaksi tetapi pada akhirnya reaksi akan kembali ke bentuk semula. Katalis heterogen adalah katalis yang tidak satu fase dengan zat-zat yang bereaksi jenis katalis ini umumnya logam-logam dan reaksi yang tercepat umumnya pada gas. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Prosedur kerja. Pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi. Siapkan 2 buah gelas, sendok, dan cuka. Kemudian, masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam masing-masing gelas. Lalu, tuangkan air mineral ke dalam masing-masing gelas dengan perbandingan yang sama. Selanjutnya, masukkan cangkang telur halus ke dalam gelas yang pertama, lalu masukkan cangkang telur kasar ke dalam gelas yang kedua. Dan kita tunggu hingga 5 menit menggunakan stopwatch, dan terlihatlah hasilnya. Percobaan kedua, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Pertama, siapkan 2 botol plastik, sendok, corong, cuka, dan baking soda. Kemudian masukkan 2 sendok cuka ke dalam masing-masing botol. Lalu siapkan 2 balon, baking soda, dan sendok. Selanjutnya, masukkan 1,5 sendok makan baking soda ke dalam balon-balon oranye dan 1 sendok makan ke dalam balon hijau. Lalu rekatkan balon ke dalam ujung botol. Selanjutnya, tuang bersamaan baking soda dan lihat reaksi yang terjadi.
Percobaan ketiga, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Siapkan 2 buah gelas, sendok, dan cuka. Kemudian, masukkan 4 sendok makan cuka ke dalam masing-masing gelas. Selanjutnya, masukkan air panas pada gelas pertama, lalu masukkan air biasa pada gelas kedua. Masukkan serbuk cangkang kulit halus pada kedua gelas tersebut. Kemudian, hidupkan stopwatch selama 5 menit dan lihat reaksi yang terjadi dalam gelas. Percobaan keempat, pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Siapkan 3 buah gelas plastik dan masukkan Baclean sebanyak 50 ml di gelas pertama dan ketiga. Selanjutnya, masukkan cuka sebanyak 50 ml ke dalam gelas kedua dan ketiga, lalu diaduk. Kemudian masukkan satu persatu peniti ke dalam 3 gelas tersebut. Dan bisa dilihat hasilnya perbedaan antara gelas pertama, kedua, dan ketiga. Kesimpulan percobaan pertama, luas permukaan sentuh. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Lalu kesimpulan percobaan kedua, konsentrasi. Perbedaan jumlah baking soda dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi suatu larutan semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Kesimpulan percobaan 3, suhu. Reaksi yang terjadi pada cangkang telur halus pada air panas lebih aktif. Oleh karena itu, suhu juga berperan mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering sehingga menyebabkan laju reaksi semakin besar. Selanjutnya, kesimpulan percobaan 4, katalis. Baclean mengandung hipoklorit dan cuka mengandung asam asetat. Pada percobaan laju reaksi ini terbukti bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah cuka dan Baclean, karena Baclean merupakan katalisator dan cuka bersifat korosif. Maka, pengaruh katalis adalah mempercepat laju reaksi. Sekian penjelasan praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.